Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kita ketemu lagi dalam pelajaran biologi. Hari ini kita akan membahas materi tentang tumbuhan berbiji atau spermatopita. Spermatopita atau tumbuhan berbiji merupakan kelompok tumbuhan dengan tingkat perkembangan filogenetik tertinggi. Istilah spermatopita berasal dari bahasa Yunani yaitu sperma yang berarti biji dan pita yang berarti tumbuhan. Spermatopita mempunyai sebutan lain yaitu Phanerogama yaitu tumbuhan yang alat kelaminnya jelas dan Embryopita siponogama yaitu tumbuhan yang perkawinannya melalui pembuluh yaitu melalui buluh serbuk sari. Ciri-ciri spermatopita antara lain menghasilkan biji sebagai alat perkembangbiakannya, sehingga termasuk Chromophita berbiji. Biji dihasilkan oleh bunga atau strobilus. Tumbuhan berbiji sudah mempunyai akar, batang, dan daun sejati yang dilengkapi dengan berkas pengangkut xilem dan floem yang berfungsi untuk mengangkut air, mineral, makanan, dan bahan lain. Habitatnya kebanyakan hidup di darat, tapi ada juga yang mengapung di air, contohnya adalah tanaman teratai. Berdasarkan posisi biji terhadap daun buahnya, spermatopita dibedakan menjadi gimnosperme atau tumbuhan berbiji terbuka dan angiosperme atau tumbuhan berbiji tertutup. Yang pertama, gimnosperme atau tumbuhan berbiji terbuka. Disebut tumbuhan berbiji terbuka karena bakal bijinya tidak dilindungi oleh daun buah. Contohnya adalah tumbuhan melinjo. Bijinya terlihat karena tidak ditutup oleh daging buah atau karpel. Alat reproduksinya berupa strobilus yang berbentuk seperti kerucut dan tidak mempunyai perhiasan bunga. Akarnya adalah akar tunggang. Batangnya berkambium. Batangnya biasanya lurus dan sedikit percabangan atau ranting. Bentuk daunnya tebal, sempit, kaku, atau berbentuk seperti jarum. Perhatikan skema daur hidup tumbuhan gimnosperme berikut. Tumbuhan gimnosperme menghasilkan sporofit yang berbeda jenis, yaitu strobilus betina yang berukuran besar dan strobilus jantan yang berukuran lebih kecil. Strobilus jantan menghasilkan mikrosporangium. Mikrosporangium akan menghasilkan sel induk mikrospora yang nanti akan membelah secara meiosis dan menghasilkan 4 mikrospora haploid yang kemudian akan berkembang menjadi serbuk sari. Strobilus betina mengandung megasporangium yang akan menghasilkan sel induk megaspora. Sel induk megaspora akan membelah secara meiosis menghasilkan megaspora haploid yang berkembang menjadi gametofit betina. Belum terjadi pembuahan, biasanya terjadi penyerbukan dulu, yaitu jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Pada gimnosperme biasanya dengan bantuan angin. Baru dilanjutkan dengan proses pembuahan. Pada gimnosperme terjadi pembuahan tunggal, yaitu pembuahan antara sperma dan ovum yang akan menghasilkan sigot diploid. Sigot akan tumbuh menjadi embrio dan embrio akan berkembang menjadi biji. Biji akan tumbuh menjadi tumbuhan gimnosperme yang baru. Sperme diklasifikasikan menjadi 4 kelas. Yang pertama yaitu Cicadinae. Dengan ciri-ciri tubuh menyerupai pohon kelapa, batang berbentuk tiang dan jarang yang bercabang. Daunnya tersusun roset batang, bentuk majemuk menyirip, dan daun muda biasanya menggulung seperti pada tumbuhan paku. Sporofil tersusun dalam strobilus jantan dan strobilus betina. Cicadinae termasuk tumbuhan berumah dua. Jadi dalam satu tumbuhan hanya menghasilkan strobilus jantan saja atau strobilus betina saja. Terlihat pada gambar adalah strobilus jantan dan strobilus betina pada tumbuhan pakis haji. 2. Kelas Coniferae yang mempunyai ciri-ciri batangnya besar berkayu, daunnya berbentuk seperti jarum. Ada yang berumah 1 dan ada yang berumah 2. Strobilusnya terletak di ketiak daun atau pada ujung batang yang berbentuk seperti kerucut. Contohnya adalah tanaman pinus dan tanaman cemara. Ikan pada gambar. Di situ tampak strobilus betina dan strobilus jantan pada tanaman pinus dan strobilus pada tanaman cemara.
Ketiga, kelas Ginkgoinae yang mempunyai ciri-ciri antara lain tinggi pohonnya bisa mencapai sekitar 30 meter. Daunnya lebar, berbentuk seperti kipas dan mempunyai tangkai yang panjang. Ginkgoinae termasuk tumbuhan berumah dua. Tumbuhan ini akan kehilangan daun pada musim gugur, tidak berdaun pada musim salju, dan akan bersemi pada musim semi. Contoh yang terkenal adalah tanaman Ginkgo biloba. Keempat, kelas Gnetinae. Dengan ciri-ciri batangnya berkayu, dapat bercabang atau tidak. Tulang daunnya menyirip. Gnetinae ini lebih maju dibandingkan kelas yang lain karena mempunyai perhiasan pada strobilusnya. Gnetinae termasuk tumbuhan berumah dua. Contohnya adalah melinjo atau Gnetum gnemon dan Ephedra altissima. Gambar terlihat strobilus jantan dan strobilus betina pada tanaman melinjo. Sperme mempunyai banyak peranan dalam kehidupan, antara lain sebagai tanaman hias, misalnya cemara, pakis haji, untuk bahan makanan, misalnya melinjo, sebagai bahan pembuat batang korek api, misalnya tanaman pinus, sebagai bahan obat-obatan, misalnya Ginkgo biloba, bahan industri terpentin, contohnya adalah pinus, dan bahan pembuat kosmetik, contohnya adalah Ginkgo biloba. Sekarang kita bahas yang kedua, yaitu Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Disebut tumbuhan berbiji tertutup karena bakal bijinya dilindungi oleh daun buah. Jadi bijinya akan tertutup atau berada di dalam daging buah. Alat reproduksinya adalah bunga. Angiospermae sering disebut dengan Anthophyta atau tumbuhan berbunga karena sebagian besar menghasilkan bunga. Akarnya adalah akar serabut atau akar tunggang. Batangnya ada yang berkambium, ada yang tidak berkambium. Bentuk daunnya pipih, lebar, dan susunan tulang daunnya beraneka ragam. Ini adalah gambar struktur dari bunga. Bunga yang lengkap adalah bunga yang tersusun atas kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari atau organ reproduksi jantan, dan putik atau organ reproduksi betina. Benang sari terdiri dari kepala sari dan tangkai sari. Putik terdiri dari kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah atau ovarium. Angiospermae dapat berkembang biak secara generatif dan secara vegetatif. Perhatikan skema reproduksi Angiospermae secara generatif berikut ini. Angiospermae bereproduksi dengan menghasilkan mikrosporangia atau gamet jantan dan megasporangia atau gamet betina. Pada Angiospermae terjadi pembuahan ganda. Proses pembuahan diawali dengan proses penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Setelah penyerbukan akan terbentuk buluh serbuk sari. Inti sel serbuk sari akan membelah menjadi sel vegetatif dan sel generatif. Sel vegetatif sebagai penunjuk jalan. Sedangkan sel generatif akan membelah menjadi sperma 1 dan sperma 2. Pada putik mengandung megasporangium yang di dalamnya terdapat sel induk megaspora yang akan membelah secara meiosis menghasilkan 4 megaspora. Selanjutnya, sperma 1 akan membuahi ovum atau sel telur dan menghasilkan zigot diploid. Sperma 2 akan membuahi inti kandung lembaga sekunder yang akan menghasilkan endosperma triploid. Endosperma berfungsi menyediakan makanan bagi embrio. Embrio akan berkembang menjadi buah dan biji. Biji akan tumbuh menjadi sporofit atau tumbuhan baru. Perhatikan proses pembuahan ganda pada Angiospermae berikut. Setelah serbuk sari jatuh di kepala putik, maka bulir serbuk sari akan membentuk buluh serbuk sari. Kemudian pada bagian putik, inti kandung lembaga primer akan membelah secara mitosis menjadi 2. Satu sel akan menuju ke kutub atas atau kalaza dan satu sel akan menuju ke mikropil atau kutub bagian bawah. Kemudian masing-masing akan mengalami pembelahan mitosis 2 kali sehingga menghasilkan 4 inti. Di bagian atas ada 4 inti, di bagian bawah ada 4 inti. Kemudian masing-masing satu inti akan menuju ke tengah
sehingga di kalaza tinggal 3 disebut dengan sel antipoda dan di mikrofil tinggal 3. Sel yang ada di tengah disebut sel telur, sedangkan 2 di pinggir sel telur disebut sel sinergit. Sel serbuk sari akan membelah menjadi inti vegetatif dan inti generatif. Inti generatif akan membelah menjadi inti generatif 1 dan inti generatif 2. Inti vegetatif sebagai penunjuk jalan bagi inti generatif untuk menuju ke mikrofil melalui buluh serbuk sari. Selanjutnya, melalui pintu mikrofil, inti generatif 1 atau sperma 1 akan membuahi sel telur sehingga terbentuk sigot, dan inti generatif 2 akan membuahi inti kandung lembaga sekunder dan akan terbentuk endosperma. Angiospermae dikelompokkan menjadi 2, yaitu tumbuhan dikotil dan monokotil. Berikut adalah perbedaan antara tumbuhan dikotil dan monokotil. Perbedaan yang pertama adalah pada kotiledonnya. Dikotil mempunyai 2 kotiledon, sedangkan monokotil mempunyai 1 kotiledon. Perbedaan yang kedua adalah sistem tulang daunnya. Pada dikotil, tulang daunnya adalah menyirip atau menjari, sedangkan pada monokotil tulang daunnya adalah sejajar atau melengkung. Tipe berkas pengangkut pada tanaman dikotil adalah melingkar atau teratur dan terdapat kambium, sedangkan pada tanaman monokotil tipe berkas pengangkutnya tersebar dan tidak mempunyai kambium. Bagian-bagian bunga pada tanaman dikotil kelipatan 2, 4, atau 5, sedangkan pada tanaman monokotil kelipatan 3. Akar pada tanaman dikotil tipe akarnya tunggang, sedangkan pada tanaman monokotil tipe akarnya adalah serabut. Ini adalah beberapa contoh dari tumbuhan monokotil. Sedangkan ini adalah contoh dari tumbuhan dikotil. Angiospermae mempunyai beberapa peranan dalam kehidupan, antara lain sebagai bahan pangan, sebagai bahan bangunan, sebagai bahan sandang, sebagai bahan obat-obatan, sebagai bahan rempah-rempah, sebagai tanaman hias, sebagai bahan baku industri, dan sebagai pakan ternak. Nah, anak-anak, telah selesai kita bahas materi tentang tumbuhan berbiji atau spermatopita. Semoga kalian semua sudah paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.